suara. Selamat siang, Pak panelis. Izin bertanya, apakah DPH SDA bisa membantu persoalan khususnya masyarakat terdampak lingkar tambang terkait tingkat kesejahteraan, sulitnya pendidikan, lapangan kerja, serta buruknya kesehatan? Itu saja, Mbak, yang saya pertanyakan. Terima kasih. Oke, ini ditujukannya ke siapa nih, Mas Isa tadi? Oke, untuk mungkin kita ke Ibu Mariana dulu ya, sama Mas Ari. Kepada Iya ya, langsung dijawab boleh kepada Ibu Mariana terlebih dahulu. Ya baik, terima kasih Pak Isa untuk pertanyaannya. Jadi tadi pertanyaan Pak Isa adalah apakah DBH bisa digunakan untuk membantu masyarakat di sekitar lingkar tambang. Baik, mungkin sebelumnya saya perlu sampaikan juga bahwa untuk dana bagi hasil, ini ada yang sifatnya earmark atau sudah ditandai penggunaannya untuk kebutuhan tertentu, dan ada yang sifatnya non-earmark atau bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan daerah. Untuk daerah yang sifatnya sudah di-earmark, itu tentu untuk DBH yang sudah di-earmark itu tentunya hanya bisa digunakan sesuai dengan ketentuan penggunaannya. Nah, untuk DBH yang di-earmark itu adalah DBH cukai hasil tembakau dan DBH dana reboisasi. Untuk kedua jenis DBH ini penggunaannya sudah ditentukan. Jadi Pemda perlu memanfaatkannya dalam koridor-koridor tadi. Nah, kemudian selain itu ada juga kebijakan belanja wajib untuk DTU. DTU itu terdiri dari DBH dan satu lagi dana alokasi umum. Sebesar 25% untuk mendukung program pemulihan ekonomi di daerah. Jadi untuk kedua batasan itu perlu diperhatikan dulu oleh pemerintah daerah dalam menggunakan DBH-nya. Nah, selain itu ada DBH yang sifatnya non-earmark, yang tidak ditentukan penggunaannya, Bapak. Untuk DBH yang sifatnya non-earmark ini, penggunaannya bisa disesuaikan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah. Tadi pertanyaan Bapak adalah, apakah bisa digunakan untuk membantu masyarakat di lingkar tambang? Nah, tentunya ini tergantung dari bagaimana pemerintah daerah mengalokasikan penggunaan DBH di dalam APBD. Jadi kalau misalnya pemerintah daerah mau menggunakan itu untuk misalnya membantu masyarakat di lingkar tambang, DBH itu bisa dialokasikan untuk kebutuhan itu. Nah, atau kalau misalnya mau digunakan juga untuk kebutuhan daerah yang lain, itu bisa juga. Ya, jadi untuk penggunaan DBH-nya yang tidak di-earmark itu merupakan kewenangan dari pemerintah daerah. Nah, kenapa tidak semuanya diatur untuk penggunaan DBH ini? Tentunya ini juga berkaitan dengan prinsip-prinsip dasarnya desentralisasi fiskal. Jadi dalam desentralisasi fiskal ini, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menyediakan pelayanan publik. Nah, supaya pemerintah daerah ini bisa menyediakan layanan itu, disediakanlah dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Salah satunya adalah DBH. Selain DBH ada juga yang lain-lain. Nah, jadi Bapak Ibu, sekali lagi untuk penggunaan DBH ini juga penggunaannya juga dalam rangka untuk desentralisasi fiskal. Nah, kemudian mengenai alokasinya nanti bisa dipakai untuk apa saja. Tadi seperti telah saya sampaikan, ada yang sudah di-earmark, itu bisa digunakan sesuai ketentuan. Nah, kemudian yang tidak di-earmark, itu penggunaannya diserahkan kepada pemerintah daerah. Saya kira demikian Pak Isa dan Ibu Koiria. Terima kasih. Iya, Mas Arianto ada tambahan untuk pertanyaan dari Mas Isa ini? Baik, terima kasih. Sebenarnya kami pernah mendampingi 2 kabupaten ya terkait dengan DPH migas, yaitu di Bojonegoro sekitar tahun 2009 dan terakhir 2017-18 dengan Kabupaten Pelalawan sebagai salah satu penghasil migas terbesar di Indonesia. Benar seperti yang disampaikan Bu Mariana bahwa kemudian DBH itu kan tidak di-earmark, masuknya melalui DAU. Dan itu biasanya terserah kepada Pemdanya. Cuma catatan pentingnya adalah kalau kita bicara DBH itu kan dari migas ataupun dari pertambangan. Nah, pertanyaannya, yang catatan pentingnya adalah harga itu akan sangat tergantung dari harga. Jadi kalau harganya lagi naik, itu biasanya DBH-nya naik. Kalau harganya lagi turun, anjlok, itu harganya DBH-nya ikut turun. Nah, ini
yang paling penting adalah bagaimana kemudian kemampuan pemerintah daerah itu untuk bisa mengatur belanjanya, termasuk membuat istilahnya membuat pengaturan APBD-nya berdasarkan fluktuatif dari APBD ini. Karena banyak juga daerah tiba-tiba misalnya tahun ini karena harga komoditas lagi naik, wah APBD-nya tinggi, tapi begitu bikin perencanaan untuk tahun depan, pas tahun depan harga turun. Nah, tiba-tiba anjlok. Ini biasanya beberapa daerah ikut kolaps juga. Ini dan itu sudah kejadian. Nah, terkait dengan DBH SDA, waktu itu kami dengan Bojonegoro dan Pelawan dari DBH Migas, katakan itu adalah DBH Migas, migas itu lebih besar daripada pertambangan. Waktu itu kemudian bagaimana caranya agar dimasukkan menjadi model alokasi dana desa. Jadi kami mengistilahkan alokasi dana migas khusus. Jadi dari migas, dari DBH Migas kemudian disisihkan untuk menambahkan menjadi alokasi dana desa. Nah, peraturannya waktu itu hanya menggunakan pergub karena alokasi dan tidak dengan perda, hanya peraturan bupati. Dari di situ kemudian diatur ring 1 dia harusnya mendapatkan berapa, kemudian misalnya untuk desa yang tingkat kemiskinannya lebih tinggi dia tentu akan mendapatkan alokasi yang lebih besar, untuk wilayah yang lebih besar dia akan mendapatkan alokasi yang lebih besar. Nah, itu kita sudah coba lakukan itu di Bojonegoro dan di Pelawan. Jadi tadi juga saya juga sebenarnya sudah menjawab di chat. Ada beberapa policy brief yang kita susun, nanti Bapak bisa coba cek apakah kemudian itu bisa dikembangkan di daerah lain. Tapi dengan catatan tadi ya, yang lagi-lagi kalau DBH itu sifatnya fluktuatif tergantung harga. Jadi ini memang kalau kita menjadi negara yang bergantung terhadap sumber daya alam itu salah satunya adalah kalau harga naik ya uang kita naik, tapi harga turun ya. Nah, ini jadi catatan. Terima kasih, Mbak. Oke, catatan menarik ya. Nanti kalau Mas Isa ingin diskusi lebih lanjut bisa menghubungi PYIP